Liburan yang panjang memang selalu membiaskan cerita yang menarik, bisa menyenangkan atau bahkan sebaliknya. Siapa yang mau liburan menyenangkan harus berakhir dengan liburan yang pahit. Sejujurnya liburan kemarin telah menjadi liburan yang pahit buatku. Buat aku enggan lagi untuk mengunjungi rumah itu untuk seterusnya. Aku menghentikan mobilku yang akhirnya mengantarkanku sampai ke sebuah rumah di daerah Bandung Tengah, daerah yang sepi namun dekat dengan keramaian Bandung. Rumah ini adalah rumah yang dibeli oleh ayahku, tujuannya untuk inventarisku kelak, karena itulah rumah ini dibiarkan kosong. Bahkan bisa dibilang tidak pernah ditempati. Namun barang-barang rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, meja, dan kursi sudah tertata rapi. Bahkan sebagian adalah barang seni dan peninggalan keluarga. Liburan ini mungkin jadi liburan yang tepat untuk aku bersantai di rumah itu. Dan ini memang liburan yang aku butuhkan. Bersantai di tempat yang nyaman sambil mengerjakan tugas akhirku. Setelah selesai membuat coklat panas malam itu, aku beranjak ke kamar atas dan mulai mengerjakan laporan tugas akhirku. Suasananya sangat sepi, pas sekali dengan keinginanku. Saking sepinya, aku merasa sendirian di rumah itu. Padahal ada Mang Agus penjaga rumah ini di lantai bawah. Dan ketika aku sedang berkonsentrasi mengerjakan tugasku, aku merasa terganggu dengan cermin rias tua, tepat berada di depan tempat tidurku. Cermin tuanya geser dikit, serem abisnya dekat tempat tidurku. Aku pun menggeser cermin tua tersebut, karena mengganggu. Di saat aku pindahkan cermin itu dan tiba-tiba berhembus angin yang sangat dingin, seketika aku memegang pundakku dan berpikir, dari mana ya asalnya angin ini? Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Namun pemikiranku berubah ketika, selain angin dingin yang berhembus ini, aku juga mendengar suara hembusan nafas seseorang, tepat di belakang leher belakangku. Seketika bulu kudukku berdiri. Suara dan angin itu membuatku merinding seluruh badan. Aku pun berbalik dan coba melihatnya. Tidak ada siapa-siapa. Karena takut, aku segera keluar dari kamar dan tidur di ruang bawah sambil menonton TV. Esoknya aku mulai menelusuri rumah ini. Ternyata rumah ini lumayan besar dan aku baru tahu rumah ini di Pagaya mempunyai ayunan yang nampak sekali indah. Aku pun duduk di atas ayunan itu dan melihat ke rumah ini. Namun ada yang aneh, setelah aku pikir lagi. Rumah bagian depan ini nampak menyeramkan, karena balkon di sebelah kamarku di lantai atas itu dibiarkan kotor, jelek, dan berjamur. Sepertinya sudah dibiarkan begitu saja sejak lama, sedangkan sekelilingnya sudah sangat rapi. Aku penasaran, balkon itu dibiarkan rusak seperti itu. Saat aku tanya Mang Agus yang sedang menggunting rumput waktu itu, Mang Agus pun tidak terlalu banyak komentar. Hanya saja, Mang Agus bilang,
Jangan terlalu lama di depan sini, gak baik, begitu kata Mang Agus. Mang Agus khawatir kalau aku diganggu pemuda daerah sini. Aku yakin bukan itu masalahnya, tapi balkon rumah ini. Setelah Mang Agus masuk ke dalam, aku pun masih duduk di atas ayunan sambil melihat balkon itu, dan setelah agak bosan aku pergi. Lalu, aduh, ada yang melempar batu ke arahku. Aku pun menengok arah keluar pagar, dan aduh, ada lagi yang melempar batu ke arahku. Siapa sih ini? Ternyata lemparan batu ini berasal dari belakang rumah, sepertinya dari arah balkon. Aku terus perhatikan balkon itu, seperti ada seseorang di sana, dan astaga, ada sesosok bayangan hitam lewat begitu saja di balkon itu. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Lalu aku ke atas untuk memastikan siapa yang berada di balkon itu. Setelah sampai di balkon, aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan balkon itu. Aku duduk terdiam memandangi balkon ini sampai tiba-tiba saja cermin tuanya geser dikit. Serem abisnya dekat tempat tidurku. Dari arah kamarku, sekarang aku mendengar suaraku sendiri. Aku melihat diriku sedang memindahkan cermin tua seperti yang aku lakukan semalam. Perlahan aku dekati kamarku dan aku buka pintunya. Aku melangkah masuk ke kamarku, dan tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengatur nafasku dan tiba-tiba kembali aku merasakan udara dingin meniup leher belakangku. Saat aku berbalik, astaga, tepat di pintuku berdiri seorang wanita dengan rambut panjang hitam, bergaun hitam, dan mukanya pun hitam seperti terbakar, dan yang terlihat jelas hanya sorot matanya yang membelalak kepadaku. Aku berteriak sekencangnya. Seketika itu juga Mang Agus datang ke kamarku dan mencoba menenangkanku. Setelah kejadian itu, aku langsung menelpon ayahku dan menceritakan kejadian yang aku alami di rumah ini. Aku rasa ayah tidak mau jujur. Dan setelah itu aku mendesak Mang Agus untuk bercerita ada apa di rumah ini. Dan akhirnya Mang Agus pun mau bercerita bahwa balkon itu tidak pernah dipugar semenjak pertama kali ada. Meski ada renovasi di rumah ini, balkon itu tidak boleh sama sekali disentuh atau diperbaiki. Karena itu adalah syarat agar yang ayahku punya bisa tinggal, dan posisi benda di rumah ini pun tidak boleh dipindahkan. Dan Mang Agus pun yakin ini bermula ketika aku memindahkan posisi cermin tua itu, yang dimana menurutnya cermin itu bukan cermin biasa, melainkan cermin dari penunggu yang paling sakti di rumah ini. Terima kasih yang sudah support